Berpacu dengan waktu, petugas di berbagai daerah di Jawa Barat melaksanakan vaksinasi PMK kepada hewan ternak yang masih sehat. Pemkot Sukabumi memvaksinasi 300 ekor hewan ternak di 36 titik untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Vaksin diberikan kepada sapi bibit dan sapi perah untuk mempertahankan produksi sapi dan susu sapi di tingkat peternak. Di kota Sukabumi tercatat 77 kasus suspek dan 2 positif PMK. Dari 79 kasus tersebut, 12 ekor dipotong bersyarat termasuk 2 ekor yang positif PMK, 24 ekor sembuh, dan sekitar 10 ekor sapi masih diisolasi. Menggunakan baju APD, tim Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat menyusuri perkampungan di kaki Gunung Burangrang untuk melakukan vaksinasi anti PMK. Namun upaya tersebut tidak mudah karena sebagian besar sapi di wilayah ini sudah terpapar penyakit mulut dan kuku. Di Bandung Barat, lebih dari 8.000 hewan ternak positif mengidap penyakit ini dengan kerugian peternak mencapai 9 miliar rupiah. Di Kabupaten Kuningan ada lebih dari 3.000 hewan ternak terutama sapi yang terjangkit PMK. Untuk mencegah agar penularan tidak semakin meluas, Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan berkejaran dengan waktu melakukan vaksinasi kepada sapi perah dan sapi pedaging yang masih sehat, termasuk di Kecamatan Cibingbin. Yang di sapi perah itu kurang lebih sudah sekitar 1.400 dosis. Nah, hari ini kita perdana untuk yang di sapi potong, kita ada di Desa Dukuh Badak. Itu sampai hari ini, sampai jam ini sekarang ini ya, itu sudah mendapatkan kurang lebih 200 dosis. Gitu. Di Kabupaten Sumedang, petugas lapangan mengeluhkan kurangnya pasokan vaksin anti PMK. Idealnya, pasokan vaksin PMK lebih dari 12.000 dosis, sesuai dengan jumlah sapi betina dan anakan yang menjadi prioritas penerima vaksin. Namun, pasokan vaksin saat ini baru mencapai 3.500 dosis saja. Kondisi tidak jauh berbeda juga dialami Dinas Peternakan Kota Tasikmalaya. Baru mendapatkan 200 dosis vaksin anti PMK, petugas langsung memvaksinasi sapi perah dan indukan. Kota Tasikmalaya membutuhkan lebih dari 4.000 dosis vaksin PMK agar bisa terlindung dari wabah penyakit mulut dan kuku. Sapi pedaging di Kelurahan Pamoyanan Kota Bogor ini sempat memberontak saat akan disuntik vaksin PMK oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jarum suntik pun sempat patah. Petugas harus bekerja keras menenangkan sapi hingga bisa disuntik ulang. Pada vaksinasi tahap pertama, petugas telah menyiapkan 1.000 dosis vaksin PMK. Tim Liputan melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku berpengaruh pada penjualan hewan kurban hingga produksi susu sapi. Kerugian peternak akibat wabah ini mencapai miliaran rupiah. 10 hari jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Purwakarta kian meningkat, terlebih pada kambing ataupun domba. Pedagang hewan kurban di Jalan Taman Makam Pahlawan Purwakarta mengaku omset penjualan mereka meningkat dengan rata-rata 10 hingga 15 ekor per hari. 1 ekor kambing dijual mulai dari harga 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Ya, alhamdulillah untuk tahun sekarang, kalau saya kan dulu juga seperti biasa setiap tahun ya. Untuk tahun sekarang alhamdulillah meningkat tuh dari tahun yang kemarin gitu. Meluasnya wabah PMK berdampak langsung pada penjualan sapi potong di Kabupaten Majalengka. Para peternak dan penjual sapi di Desa Jati Pamor, Kecamatan Panyingkiran, mengeluhkan anjloknya penjualan sapi untuk hewan kurban menjelang Idul Adha. Malah ada penurunan. Penurunan itu berapa persen? Sekitar 50-80% penurunannya. Itu kenapa? Karena si konsumen takut membeli sapi kita gitu. Takut terjangkit Takut PMK? Sapi yang udah dibeli tiba-tiba terjangkit gitu, kita nggak bertanggung jawab. Takut gitu. Wabah penyakit mulut dan kuku yang banyak menjangkiti sapi perah di Bandung Barat juga berdampak pada turunnya produksi susu. Salah satu koperasi pengolahan susu di kawasan Cisarua, Bandung Barat mengakui produksi susu dan peternak sapi perah turun mencapai 30% atau sekitar 3 hingga 5.000 liter per hari. Ini lagi datang, ya menurun lebih 3.000 sampai 5.000 liter. ya, normal 16.000.
Kalau sekarang karena ada PMK? Di wilayah Bandung Barat tercatat lebih dari 8.000 ekor sapi positif penyakit mulut dan kuku, dan sebagian besar sapi yang terkena adalah sapi perah di sentra penghasil susu seperti Lembang, Cisarua, dan Parongpong. Peternak pun merugi miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ditanggapi beragam oleh masyarakat. Mereka meminta pemerintah mempermudah prosedur pendaftaran dan pembelian BBM bersubsidi. Untuk memudahkan warga mendaftarkan diri menjadi pembeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, PT Pertamina membuka sejumlah posko di Kota Bandung dan juga di 4 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Kalau yang bingung gimana cara proses pendaftarannya, silakan bisa boleh datang ke booth yang ada di SPBU Pertamina. Totalnya ada 10 titik SPBU, kemudian ada 3 titik kantor kami yang beroperasional, dan juga ada di kantor kami yang ada di cabang di Bandung seperti ini. Meski telah berhasil mendaftarkan diri, menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli Pertalite tidak selalu lancar. Harusnya hari ini tuh katanya udah harus pakai itu, tapi ternyata ribet, koneksinya putus terus. Terus pas mau bayar udah scan QR, masukin plat nomor, terus koneksinya putus lagi gitu, prosesnya jadi ribet. Terus barusan pembayarannya jadi kayak gimana? Pakai debit. Nah, harapannya ya kalau memang mau ada aplikasi itu ya lebih simpel, lebih cepat gitu. Sedang bagi awak kendaraan umum, kebijakan pembatasan menggunakan aplikasi dinilai kurang praktis. Ya untuk angkot aja sih, nggak usah pakai aplikasi. Kalau kata saya mau udahlah, lama-lama aja gitu lah, jangan pakai ribet lah. Oh gitu. Tahu sekarang udah pusing, kayak saya juga online udah pusing, nama kayak gini, nama ribet. Ribet ya. Sedang rencana pemerintah untuk menggunakan aplikasi yang sama untuk pembatasan pembelian gas LPG tabung 3 kg, warga menilai pemerintah harus memastikan agar warga miskin yang menjadi sasaran subsidi bisa tetap mendapatkan LPG tabung 3 kg tanpa kesulitan. Jadi kayak dulu aja, nggak usah ribet. Kalau gini kan jadi ribet. Kasihan kalau yang nggak bisa. Kalau yang kita di sini kan di kota bisa ya. Kalau yang di perkampungan pasti dia nggak akan bisa. Apalagi yang udah tua-tua, nggak bisa pegang handphone kan. Tidak hanya bagi mobil, nelayan di Kabupaten Pangandaran juga menjadi sasaran pembatasan pembelian BBM subsidi. Dengan kebijakan baru ini, nelayan yang membeli BBM subsidi di SPBU biasa harus mendaftarkan diri di laman internet subsidi tepat.mypertamina.id dengan melampirkan surat rekomendasi khusus. Sama juga bisa mendaftarkan juga dengan mendaftarkan surat rekomendasinya yang didapatkan dari para dinasnya, lalu di situ ada kuotanya, di situ untuk setiap nelayan itu kan di situ juga nanti bisa diupload dan nanti akan diverifikasikan mendapatkan barcode. Nelayan menilai pemerintah harusnya mempermudah mereka yang tengah kesulitan saat ini. Kalau nelayan kan nggak punya HP Pak, kebanyakan gitu ya. Banyak yang nggak punya HP, yang nggak tahu masalah IT, lagi usaha lagi sulit, lagi susah, nyari ikan juga. Terus tambah-tambah mau beli bensin juga harus pakai aplikasi lah, harus pakai surat rekomendasi lah. Ya mudah-mudahan kepada pemerintah gitu ya. Jadi haruslah cari solusi yang paling gampang lah buat nelayan. Permintaan pembuatan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan yang sudah disuarakan selama bertahun-tahun pun hingga kini belum terwujud. Itu yang diharapkan oleh nelayan itu dari dulu sebetulnya ada pelayanan semacam pusat pengisian BBM nelayan, SPBN lah. Di lokasi, Pak? Di lokasi, di mana ada pendaratan nelayan, itu dibuatkan lah SPBN. Dengan SPBU khusus nelayan, verifikasi pembelian BBM untuk nelayan akan jauh lebih baik dibanding harus menumpang membeli BBM di SPBU yang melayani konsumen mobil dan motor seperti saat ini. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Pangandaran. Kita beralih ke informasi lain. Apa jadinya kalau puluhan pedagang bakso aci dikumpulkan di satu tempat? Ya, ribuan penggemar bakso pun otomatis bakalan kumpul di Festival Bakso Aci Garut. Seperti apa festival ini? Berikut liputannya untuk Anda.
Ayo, siapa yang tidak mengenal jajanan bakso aci? Bakso dengan bahan dasar aci dan gaji daging sapi ini rupanya jadi salah satu kuliner favorit warga Garut. Sampai-sampai ada festival tahunan khusus bakso aci di alun-alun Garut. Dan festival yang diadakan selama 3 hari di akhir minggu lalu memancing ribuan penikmat bakso aci setiap hari, yang sebagian besar perempuan. Sebagai makanan khas Garut, para penggemar bakso aci ini berburu berbagai varian bakso aci yang ditawarkan. Makan berapa mangkok? Kita udah makan 3 mangkok. Dari pembeli penjual yang berbeda-beda? Iya, dari yang berbeda-beda. Rasanya gimana itu? Kalau untuk rasa sih emang juaranya lah Garut bakso aci. Untuk bakso aci emang dapat aja gitu semuanya. Tingginya minat pengunjung membuat bakso aci dari 40 pedagang yang ikut festival ini laris manis. Bahkan ada pedagang yang bisa menjual 800 porsi bakso aci sehari. Padahal jika di kiosnya sendiri, satu hari biasanya hanya bisa menjual sekitar 100 porsi bakso saja. Iya, ramai alhamdulillah. Kemarin juga habis 800 porsi per hari. Iya, kemarin. Hari ini? Lebih kayaknya kayak gitu. Iya. Udah nggak kehitung ya? Udah nggak kehitung. Kemarin sih habis acinya juga habis 25 kilo. Ke-40 peserta festival bakso aci ini menyajikan berbagai macam racikan bakso aci dengan kreasinya masing-masing. Selain racikan kuah spesial, ada tambahan somai basah, tahu, cuanki, gaji sapi, bumbu kacang, ayam, atau bahkan dengan tambahan keju mozzarella yang meleleh lezat. Mau mencicipinya? Yuk, ke Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Bandung hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.